Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Abna'i thalabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menjaga kita dari mara bahaya, segala macam penyakit, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidup, dan diberikan juga kita semangat untuk beramal dan semangat untuk belajar insyaallah taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari Ustazuna Ustaz Faisal hafizahullah ta'ala. Beliau berhalangan, ada udzur syar'i ya. Nah, karena itu Ustaz diberikan amanah untuk menggantikan beliau insyaallah ta'ala. Terakhir dengar kabar bahwa pelajaran telah sampai kepada halaman 9. Betul? Betul? Halaman 9 dari bukunya Al-Muyassar. Ada kan? Ada semua bukunya? Ya. Rizky, ada bukunya Rizky? Ada? Buka halaman 9 katanya. Iya, betul. Siapa yang masih ingat tentang apa tuh pelajarannya? Tentang apa? Cak dulu Fauzan. Tentang apa hari itu belajarnya? Apa kira-kira? Belum nonton videonya? Kenapa belum? Itulah gunanya direkam ini supaya ya bisa diulang-ulang bagi yang daring mendengar ini. Ya. Apa masalahnya? Kenapa nggak didengarkan videonya? Berarti kita itu masih daring itu ya kan semua kan? Ya. Nahu berapa kali dalam seminggu? Cuma 2 kali aja kan? 2 les kan? Cuma hari ini aja. 4 les. Sama hari apa lagi? Besok. Berarti kita masih daring itu waktu libur semalam itu kan, nggak kita ke nggak offline kita. Berarti rekam video itu. Nah, siapa yang udah mendengarkan videonya yang terakhir? Udah dengar videonya? Belum juga. Kenapa belum? Hah? Artinya apa? Nggak bisa sekaligus menonton video Hah? Enggak? Dari hari Senin hari itu kirim-kirim. Oh, enggak kirim-kirim. Lama gitu ya? Oh. Baik, jadi usahakan dengari semua videonya supaya apa? Supaya dia nyambung. Karena belajar ini dari A sampai Z. Jadi kalau ada kita lewatkan tengah-tengahnya huruf J, berarti nanti hilang, dia lompat. Kan belajar, ya kan? Yang hari ini, tapi yang lalu nggak dipelajari, bingung gitu kan? Ini tentang apa ini? Kok bisa gitu jadinya? Ada yang putus di situ. Nahu ini dia sifatnya terus nyambung, saling merangkai nanti. Jadi kalau nggak serius belajarnya, nanti susah pahamnya. Baik, kita belajar halaman 9 ya.
Al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah. Udah hafal? Hah? Belum? Al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah artinya isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 khusus. Jadi yang 5 ini nanti dia khusus, beda sama yang lain. Yang pertama adalah abuka. Yang kedua akhuka. Yang ketiga adalah hamuka. Yang keempat fuka. Yang kelima adalah dzu malin. Dzu malin. Nah, asmaul khamsah ini adalah di akhir daripada isim itu ada huruf illat. Tahu huruf illat kan? Apa itu? Iya, huruf mat, sama dia. Huruf illat sama dengan huruf mat. Alif, alif, waw, iya. Nah, ciri-ciri daripada asmaul khamsah ada di akhirnya huruf mat itu. Misalnya abuka. Abuka itu 2 kata sebenarnya, bukan sepaket. Abu 1, ka domir. Nah, 2 dia. Pertama isim zohir abu, ka isim domir anta. Abuka apa artinya? Bapakmu, ayahmu. Jadi asmaul khamsah ini ya adalah isim mu'rab yang terdapat huruf illat sebagai tanda i'rab. Tanda i'rabnya nanti kalau kita i'rab dalam nahwu, tahu i'rab kan? Tahu i'rab enggak? Apa itu i'rab? Apa itu i'rab? Ada istilah dalam nahwu itu al-bina wal i'rab. Nah, al-bina wal, yang namanya belajar nahwu nanti akan melewati istilah ini. Al-bina adalah kata yang tetap. Apa? Tetap. Al-i'rab kata yang berubah. Apanya yang berubah, Ustaz? Apanya yang tetap, Ustaz? Apanya? Apa? Nahwu itu apa sih gunanya? Nahwu belajar apa kita sebenarnya? Ada as-saraf. Nah, 2 pelajaran ini sebenarnya ngapain kita? Saraf sama Ustaz nih kan? Ngapain? Yang di awal sama Ustaz belajar tahu jawabannya. Apa itu gunanya? Merubah kata, mengolah kata. Saraf.
kita belajar sorob. Yang inti sebenarnya adalah kita pengen tahu ini kata ini dari mana asalnya. Kan begitu ceritanya. Seperti yang lalu kita contohkan tentang makan. Dalam bahasa Indonesia, makan adalah kata dasar, kan gitu kan? Ditambah dengan me dan an menjadi memakan. Ditambah di dan an dimakan. Kayak gitulah sorob itu. Kata dasarnya apa, tambahannya apa. Kayak gitulah. Nah, sekarang nahu itu ngapain kita di sana? Ya. Ini masih tipis bukunya. Ini tipis sekali bukunya. Tapi masih jilid 1 rupanya. Mujalad al-awwal. Jilid 1 ada lagi rupanya jilidnya. Kenapa? Nahu ini bisa nanti panjang dibahas. Panjang. Bisa nanti bukunya tebal-tebal. Tergantung penjelasannya seperti apa. Padahal inti sebenarnya yang dipelajari cuma 4 sebenarnya. 4 cuma yang mau dibahas. Setebal apapun buku nahunya, cuma kembalinya 4 saja. Apa itu? Siapa yang tahu? Hah? Siapa tahu? Apa yang 4 itu? Hah? Kok nyambung ini? Nggak nyambung. Apakah kalian di sini belajar nahu? Iya, baru. Dulu kelas 8 udah belajar kan? Sudah kan? Sudah? Sudah apa belum? Sama gurunya? Hah? Ustaz? Sama juga? Samanya? Kalau baru mungkin kalian akan bingung. Ustaz ini bilang apa lah ya? Ustaz ini kok kayak apa gitu dia? Kayak berbahasa-bahasa Prancis gitu katanya. Nggak paham orang ini. Atau kalian mengira Ustaz lagi mendongeng gitu kan? Jadi nggak paham. Dongeng apa lah ini? Padahal cuma 4 yang dibahas dalam nahu ini. Yaitu apa? Yaitu tentang al-harokat. Al-harokat apa? Rafa, anna, nasof. Apa lagi? Al-khofat, al-khofat, al-jazam. Cuma 4 ini. Rafa ini biasanya baris doma, nasab biasanya baris fathah, khofat biasanya baris bawah, jazam biasanya baris sukun. Cuma 4 ini yang dibahas dalam nahu. Bayangkan setebal apa bukunya, tetap kembalinya ini barisnya apa ya? Domah kah? Fathah kah? Kasroh kah? Atau baris sukun? Cuma itu aja yang dibahas. Bayangkan, dahsyat sekali kan pembahasannya. Cuma 4 yang dibahas. Ini barisnya apa sih? Doma apa patah ini? Contoh. Kenapa kalian baca Alhamdulillahi Rabbil Alamina? Kenapa alhamdu? Kenapa enggak alhamda? Alhamdi, kenapa enggak gitu? Iya kan? Coba akan pikirkan itu. Kenapa alhamdulillahi lillahi? Kenapa enggak lillaha? Lillahu? Kenapa enggak? Itulah yang jadi pembicaraan kita. Kenapa barisnya alhamdu baris doma? Ya kan? Kalau kalian mampu menguasai itu semua, Ustaz yakin kalian adalah manusia luar biasa, manusia hebat zaman sekarang ini. Kenapa Ustaz? Orang yang paham seperti ini tidak banyak. Ini ilmu yang mantap nih dalam dunia Islam, mengalahkan ilmu-ilmu yang lain. Kenapa?
Karena kalian tuh tak ubahnya seperti memiliki indera keenam. Gitu ya. Orang kalau dengar ini anak memiliki indera keenam ini, kayaknya orang dengarnya wow gitu kan, hebat ini. Kita nggak mampu, dia mampu. Lalu gimana Ustadz persamaan dengan indera keenam? Gini, ini berbaris semua ya. Nah, nanti ada buku namanya buku kuning, kitab gundul namanya. Tahu kan? Ya nggak ada barisnya. Mungkin kalau kalian disuruh baca, entah apa yang dibaca nanti. Ya kan hancur semua. Tak ada baris Ustaz, gimana lah? Nggak tahu. Ini gimana cara bacanya Ustaz? Botak semua, nggak ada barisnya kan. Orang yang menguasai ilmu ini, dia lancar seperti air. Dia terlihat barisnya, orang lain nggak lihat. Nah, itu namanya indera keenam. Orang nggak tahu barisnya, nggak nampak gitu, nggak nampak, gelap. Apa barisnya ini? Dia tahu barisnya. Ini baris doma ini, baris fathah ini. Itulah hebat itu. Orang nggak nampak, dia nampak. Mirip kan? Indera keenam kan? Tapi indera keenam yang luar itu anak indigo ya kan? Anak kelainan namanya. Dia nampak jin. Ada, ini bukan nampak jin, nampak baris maksudnya. Beda lagi maksudnya. Ya, begitu ya. Sudah? Itulah nahu. Jadi hanya membahas baris domah kah, fathah kah, kasroh kah, atau jazam atau sukun. Itulah i'rab. Jadi di antara yang termasuk bahagian i'rab adalah al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. I'rab namanya. Artinya apa? Nanti barisnya bisa berubah-ubah. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Hah? Ada? Ada? Enggak? Yang lain? Baik. Kalau awal-awal kita belajar akan dikenalkan dengan rofa, nasab, khofat, jazam, yang notabene-nya rofa ini identik dengan baris dhammah. Baris dhammah. Tapi tidak selamanya yang rofa ini tandanya adalah dhammah. Nanti dia ada asisten, ada pengganti, yaitu misalnya al-waw. Ini baris ya. Nanti ada al-waw namanya, ya, huruf waw. Ini baris dhammah namanya, tandanya seperti ini kan? Paham kira-kira ya? Contohnya ar-rajulu. Ini baris dhammah. Asmaul khamsah ini tanda rofaknya bukan dhammah lagi, tapi al-waw. Ya, abuka. Abu, waw ini tandanya. Tanda rofaknya. Ya. Misal contoh ya. Ja'a abuka. Misal. Kenapa dia barisnya jadi abuka?
Padahal nanti kata-kata abu bisa menjadi apa? Bisa menjadi abi, ya kan? Bisa menjadi abah, ya kan? Nah, bisa. Tergantung nanti dia statusnya jadi apa, jabatannya. Kalau di sini dia menjadi fa'il namanya. Tahu fa'il? Tahu fa'il enggak? Apa itu fa'il? Fa'il adalah pelaku. Subjek, predikat, objek. Ja'a predikatnya, kata kerjanya. Telah datang. Ja'a telah datang. Abuka ayahmu. Berarti subjeknya adalah ayah, fa'ilnya adalah ayah. Dalam bahasa Arab, dalam nahwu, yang namanya fa'il harus rofa. Rofa itu adalah dhammah. Kalau nggak bisa dhammah, maka waw penggantinya. Begitu ceritanya. Bingung? Bingung? Nggak apa-apa ya. Untuk awalnya bingung. Nanti kedua insya Allah kalian bisa. Nanti ulang-ulang lagi video ini ya. Lama-lama. Dulu Ustaz belajar nahwu sama kayak kalian. Bingung Ustaz. Bingung. Dulu kitabnya namanya Al-Kawakibud Duriyah namanya. Itu syarah daripada penjelasan daripada kitab Al-Ajrumiyah. Pernah dengar gak? Kitab Al-Ajrumiyah itu adalah matan untuk hafalan yang ringkas. Tipis sekali bukunya untuk dihafal. Syarahnya setebal ini ya. Kalau kitab aslinya tipis sekali. Seperti tipisnya. Karena matan, ringkasan. Jadi Ustaz sekali belajar tamat bukunya. Paham? Enggak paham Ustaz. Belajar lagi. Itu selama seminggu. Kitab yang sama, Ustaz belajar, Ustaz telaki, Ustaz les, ya, sampai 4 orang gurunya. Di sekolah sekali, tamat belajar. Nanti malam Kamis Ustaz belajar lagi, sama kitabnya, nahwu juga, sama Ustaz Harun Ar-Rasyid, rahimahullah, udah wafat. Terus pagi Ahad belajar lagi sama Ustaz Hanafi Ismit LC, belajar. Terus subuh ada juga, subuh Rabu kan salah Ustaz, belajar lagi sama kitabnya, itu juga yang dibahas. Karena sering mengulang-ulang kitab yang sama, barulah terlihat apa yang dulu yang nggak terlihat gitu kan, barulah paham. Makanya kalian ini belajar seperti itu, seperti pisau ya. Pisau itu kalau nggak diasah selalu, jangan diharap bisa memotong apa yang mau dipotong, daging misalnya, apalagi mau nyembeli hewan kurban, ya mana mungkin pisaunya ya udah berkarat, nggak diasah, nggak, mana mungkin, malahan itu berdosa sama kita. Kenapa? Wal yurih zabihata, ada hadisnya kan, ingat nggak? Apa hadisnya itu? Nah, gimana bunyinya? Tajamkanlah pisaunya, gimana hadisnya? Apa bunyi bahasa Arabnya? Wal fal yuhidda ahadukum syafrata, hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Itu anjuran Nabi itu. Kalau kan mau nyembeli, jangan sampai itu kerbau, lembu terasa sakitnya itu pisauan. Gimana Ustaz? Kalau kalian tahu pisau yang tajam itu, ini bulu-bulu romah ini nggak terasa udah terpotong. Tisu dengan sedikit aja terpotong. Tubuh kita kapan terasa sakitnya terpotong?
ketika setelah lepas itu pisau baru sakit dia. Artinya apa? Karena tajamnya nggak terasa lagi ketika dikena lid tubuh kita, nggak terasa dia. Udah lama terasa, kok pedih gitu kan? Kayak gitu. Ustaz ada kawan, dia beli pisau untuk kurban, harganya sekitar hampir 2 juta. Pisau untuk kurban, ya, itu harganya hampir 2 juta. Dia beli online di negara Eropa, entah Perancis atau itu. Perancis. Betul-betul. Ketika disembeli, ya, itu kurban, macam memotong semangka. Lembut kali. Bayangkan. Sehingga hewan kurban, ya, lembu, tanpa terasa udah putus kepalanya. Ya, gitu kira-kira ya. Jadi otak kita ini kalau nggak sering diasah, itu nggak akan tajam itu. Kalau dibikin dia malas-malas otak ini, dia akan nggak dapat itu. Kenapa? Para ulama mengatakan, la yanalul ilm birohatil jism. Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan. Ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan, dengan yang santai-santai. Kalian belajar sambil gole-golean, sambil minum kopi belajarnya, enak kali kalian ini belajarnya ya kan, nggak serius. Akhirnya apa? Ngantuk, ya kan? Serius. Dulu orang-orang dahulu belajarnya, ketika ada guru depan dia, nggak satu pun yang ada di majelis itu muridnya yang bergerak atau yang begini-gini, ya kan? Atau ada yang bersuara-suara, atau ada terdengar bunyi rautan pensil. Tidak ada satupun. Makanya menceritakan, seandainya ada burung yang menempel di kepala mereka, itu burung tak akan lari. Subhanallah. Kayak mana itu? Orang belajar kayak patung, diam aja, digarnya gurunya itu sampai selesai. Seandainya pun ada burung di atas kepalanya, nggak akan lari itu. Pernah lihat pengawal istana yang rambutnya apa itu? Di mana itu? Inggris. Coba kalian lihat. Kita kira patung kan? Diam aja dia. Kayak gitulah kira-kira. Diam aja dia. Mungkin karena kalian pernah lihat ya. Pernah lihat film Mr. Bean. Digangguinya orang itu, ya kan? Nggak ada komen, diam aja dia. Diganggu Mr. Bean dia kan, nggak ada masalah. Kayak gitulah. Itulah adab dalam majelis ilmu. Kenapa? Kalau nanti seandainya ada siswa seperti itu, main-main, ngobrol-ngobrol, itu guru diambilnya sandalnya, dia pun keluar. Sang guru pun keluar dari majelis itu. Nggak mau dia ngajar anak seperti itu. Siswa yang ribut, ngobrol, ya, sini gurunya lagi menjelaskan, dia ngobrol di belakang, dia nggak mau kayak gitu gurunya. Langsung gurunya keluar, tinggalkannya majelis itu. Udah selesai. Kayak begitu masalahnya. Padahal nggak bayar zaman itu, SPP nggak ada. Sekarang kalian bayar. Orang tua kan bayar ini untuk sekolah. Kalian di sini nggak serius belajarnya, di sini sambil tiduran. Akhirnya jadi tempat apa? Tempat nginap di sini. Tempat nginap pagi. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kan bayar di sini. Orang tua kan mati-mati untuk bayarnya, bayar mahal. Apa tujuannya? Supaya kalian jadi manusia yang baik. Begitu ceritanya. Jadi anak yang soleh. Cuma satu yang diharapkan oleh orang tua kalian, anak yang soleh. Perhatikan baik. Kalian kaya, kalian sukses, ya,
Cuma satu aja mintanya, anak yang soleh. Kenapa? Kalian adalah investasinya nanti di akhirat. Ketika nanti orang tua kalian, orang tua kita, ternyata bukan tempatnya di surga, salah tempat dia di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nggak tahu kita apa amalan dia, kenapa dia ke neraka. Kita nggak tahu ini. Kita sekarang ini nggak tahu amalan yang manakah kita nanti akan ke surga atau ke neraka. Di antara sekian banyak amalan, cuma satu nanti akibat daripada neraka atau surganya. Lihat kisah, ada seorang perempuan pelacur. Allah ampunkan dosanya, masuk surga dia gara-gara hanya berbuat baik kepada seekor anjing. Bayangkan itu. Cuma itu kebaikan dia, ikhlas kali dia sama Allah. Masuk surga dia. Kebalikannya, ada seorang perempuan dalam Sahih Bukhari itu ceritanya, seorang perempuan yang sholat sunnah Senin Kamis, tahajud. Satu kesalahan dia, kucingnya mati karena nggak makan di rumahnya akibat ulahnya. Masuk neraka dia. Ngeri kan? Hati-hatilah kalian. Punya kucing mati nggak makan, punya burung nggak makan, hati-hati. Kenapa? Udah burung udah beli, kucing kita pelihara, itu apa? Tanggung jawab kita. Kalau dia mati tanpa makan, kelaparan, itu salah kita, dosa itu. Sama dengan juga kalau yang hobinya apa? Bertanam, berbunga. Ada sini yang hobinya apa? Berbunga, tanam bunga. Mati bunganya, salah kita tuh. Nggak disiram-siramnya. Nampaknya sepele kan? Nampaknya sepele. Tapi luar biasa. Itulah agama Islam ya. Baik. Jam berapa selesai kita? Nah, 10 ya? 10 kan? Dua les kan? Ini sekitar 35 menit nih, lebih kurang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Baik. Abuka artinya bapakmu. Akhuka artinya saudaramu. Hamuka artinya adalah iparmu. Ya. Hamuka adalah iparmu. Kemudian fuka adalah mulutmu. Mulutmu. Dzumalin artinya yang mempunyai harta. Nah, kalau kalian lihat itu ya, coba yang di bawahnya, abaka. Abaka itu sama artinya, sama dengan ayahmu juga kan? Abika sama artinya, ayahmu. Kenapa jadi gitu, Ustaz? Karena perubahan tanda-tanda baris tadi. Yang abuka tadi dia menjadi rofa. Kenapa rofa? Karena dia fa'il. Fa'il dari fi'il. Ja'a fi'il. Kalau udah fi'il membutuhkan fa'il. Kalau udah namanya predikat pasti ada subjeknya. Nggak mungkin ada predikat, ada pekerjaan, tapi nggak ada orangnya. Nggak mungkin itu kan? Nah, atau ada istilah lain namanya majhul namanya. Majhul itu nggak diketahui. Contohnya, kucing itu dipukul. Kucing itu dipukul. Berarti ini kata kerjanya nggak diketahui pelakunya.
Kita lihat kucingnya nampak bonyok ya kan, kena pukul. Atau orang ini dipukul. Kita lihat mukanya lebam-lebam, kena masa. Siapa pelakunya? Enggak tahu. Itu namanya majhul, enggak diketahui. Tapi secara umum sering yang namanya fa'il, pelaku, diketahui. Ya. Haris telah membuat rumah, misalnya. Ahmad telah membersihkan lantai. Membersihkan kata kerja. Ahmad adalah pelakunya. Ya. Begitu kira-kira. Ya. Jadi yang namanya fa'il harus marfu, harus rofa. Rofa itu biasanya dhamma. Karena nggak mungkin baris dhamma untuk asmaul khamsah, makanya tanda rofaknya ada diganti dengan waw. Jadi waw ini tanda rofaknya, tanda roh. Kemudian abaka. Nah, sekarang berubah lagi menjadi abaka. Ya, abaka. Jadi apa nih Ustaz? Berarti kalau sudah abaka menjadi nasab dia. Nasab biasanya baris atas, dia. Tapi karena dia asmaul khamsah, dia ndak bisa baris atas. Digantilah dia menjadi alif. Inilah tanda daripada nasab daripada asmaul khamsah. Alif ini bukan ininya, bukan fathah tapi alif. Misalnya gini kan, Ra'aitu abaka. Saya melihat, ya. Saya melihat apa? Ayahmu. Saya melihat ayahmu. Ya. Ini fi'il dan fa'il. Subjek, predikat. Kadang-kadang membutuhkan objek. Kadang-kadang butuh objek. SPO. Subjek, predikat, objek. Ra'aitu subjek, predikat, abaka objek. Aba adalah maf'ul bih namanya, objek. Makanya barisnya aba. Jangan lagi abu. Ra'aitu abuka, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Tu ini artinya saya. Saya telah melihat ayahmu. Tidak mungkin lagi abuka, dirubahlah jadi abaka. Yang ketiga, abika. Misalnya lagi, marartu bi abika. Ya. Saya melihati ayahmu. Saya melewati ayahmu. Saya melihat ayahmu. Saya melewati ayahmu. Ini melihat, ini melewati. Berpasan. Saya melewati. Berselisih. Saya berselisih dengan ayahmu tadi. Atau semalam, misalnya. Kenapa barisnya kok berubah lagi, Ustaz? Abika. Karena ada huruf jar ini. Ba. Min, ila, an, ala, fi, alba, huruf jar. Huruf jar fungsinya apa, Ustaz? Membaris bawahkan isim. Apa? Membaris bawahkan isim. Contohnya apa? Contohnya ismun. Masuk huruf jar. Bismillah. Itu dia. Asalnya ismun ini. Karena ada huruf ba, bismi. Akhirnya bismil, enggak boleh bismu, enggak boleh. Itulah isim. Isim aja ya, bukan fi'il. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal
masjidil, masjidi. Kenapa? Ada huruf minnya. Minal masjidi. Ada min baris bawah dia. Asalnya al masjidu asalnya. Apa asalnya? Al masjidu. Ini dia. Masuk huruf jar. Jar ini berfungsi untuk membaris bawahkan isim. Minal masjidi, kayak gitu. Dan lain-lain contoh yang ada. Baik, barakallahu fikum. Habis. Baik, barakallahu fikum. Baik, itulah penjelasan daripada Asmaul Khamsah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ulang-ulang terus penjelasan ini nanti insyaallah di rumah videonya. Insyaallah diberikan pemahaman insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.